Kelompok 1, kelas A program studi administrasi kesehatan, angkatan 2021, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Kami akan mempersembahkan video dokumenter penyuluhan mengenai menstruasi. And enjoy! Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Sehat. Oh, ada yang pernah saya ternyata. Nah, ada keluarga yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mulyani Desari sebagai moderator pada kegiatan kita atau acara kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, kita panggil teman-teman aja ya. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai topik menstruasi. Pemaparan materi ini akan dibawakan oleh materi kita atas nama Nurul KR. Pada materi, karena sudah ada di tempat, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi menstruasi. Sebelum saya memulai membawakan materi, apakah teman-teman sekalian ada yang paham apa itu menstruasi? Baik. Itu saja? Iya. Oke. Selanjutnya saya menjelaskan apa itu menstruasi. Itu adalah pokok pembahasan yang akan kita bawa pada pagi hari ini, yaitu definisi menstruasi, siklus menstruasi, gejala menstruasi, lama menstruasi, dan faktor penyebab lama menstruasi. Kita masuk ke dalam definisi menstruasi. Betul yang tadi teman-teman bilang menstruasi adalah haid, namun ada penjelasan khususnya mengenai apa itu menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena buruknya dinding rahim bagian dalam yang mengandung banyak pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Proses menstruasi dapat terjadi dikarenakan sel telur pada organ wanita tidak dibuahi. Hal ini menyebabkan endometrium atau lapisan dinding rahim menebal dan menjadi buruk, kemudian akan mengeluarkan darah melalui saluran reproduksi wanita. Yang kedua, siklus menstruasi. Siklus menstruasi ada 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, fase folikular, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase luteal. Pada fase menstruasi, pada fase ini lapisan dinding rahim yang mengandung sel darah dan mengandung endometrium menurut keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4 sampai 6 hari. Kemudian fase kedua yaitu fase folikular. Di fase folikular ini ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium makin tebal. Dan fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Umumnya, lama waktu yang dihabiskan pada tahap ini menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita nantinya akan berlangsung. Berikutnya, fase ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur akan berenang atau berjalan menuju ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Di dinding rahim, sel telur akan bertahan selama 24 jam. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma selama 24 jam, maka sel telur akan mati. Namun, jika sel telur dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi ini biasanya disebut juga sebagai masa subur wanita dan terjadi 2 minggu sebelum fase menstruasi berikutnya. Kemudian pada fase keempat yaitu fase luteal. Fase luteal disebut juga sebagai fase pramenstruasi, di mana pada fase ini mulai timbul tanda-tanda haid seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah, emosional atau mufid. Kemudian kita masuk ke dalam gejala menstruasi. Tanda-tanda menstruasi yang perlu diketahui biasanya terjadi sekitar 1 sampai 2 minggu sebelum
terjadi perdarahan menstruasi. Berikut ini adalah tanda-tanda menstruasi yang perlu Anda ketahui. Di antaranya ada tujuh tanda-tanda. Yang pertama adalah payudara nyeri. Biasa ada di sini yang payudaranya jadi sebelum haid. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda menstruasi. Kenapa payudara nyeri? Itu disebabkan karena kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon progesteron yang cenderung meningkat menjelang masa menstruasi. Makanya payudara kita sakit. Kemudian yang kedua ada perut kembung. Perut kembung di sini diakibatkan karena kelelahan mengkonsumsi air, tapi makannya sedikit, dan itu mengakibatkan perut menjadi kembung. Yang ketiga ada muncul jerawat. Biasa kalau kita haid, muka kita tiba-tiba breakout, ya kan? Muncul jerawat, berbusa. Hal itu disebabkan karena peningkatan hormon progesteron yang memproduksi banyak sebum, dan sebum ini menyumbat pori-pori dan mengakibatkan jerawat muncul. Kemudian yang keempat, nafsu makan meningkat. Nafsu makan cenderung meningkat saat menjelang masa menstruasi. Kadang kita pengen makan makanan manis atau fast food. Makanan manisnya seperti permen, coklat, seperti itu. Namun meski makan Anda meningkat, kalau makan harus tetap dijaga. Oke? Kemudian yang kelima, kram perut atau punggung atau kram punggung bagian bawah. Kram perut dan kram punggung ini diakibatkan karena terjadinya kontraksi di dalam bintik rahim. Jadi kalau teman-teman sekalian mengalami kram, tidak perlu khawatir apakah ini bakal kenapa, karena pada umumnya itu biasa terjadi. Yang kedua ada mood swing. Biasa sebelum memasuki masa haid, mood kita tiba-tiba berubah. Perubahan mood ini ditandai seperti senang, sebentar-sebentar kesal, sebentar-sebentar mau marah, mau nangis. Itu karena salah satu tanda menstruasi. Jika Anda mengalami mood swing saat menstruasi, maka disarankan untuk istirahat, melakukan meditasi atau mencoba mengonsumsi beberapa makanan yang dapat meningkatkan mood. Yang ketujuh, ada kelelahan. Perubahan hormon juga dapat mempengaruhi pola tidur, sehingga Anda akan merasa lebih mudah lelah dan mengantuk. Ini biasanya terjadi menjelang masa haid. Kemudian yang keempat ada lama menstruasi. Berapa lama menstruasi? Lama menstruasi biasanya di antara 3 sampai 5 hari, dapat mencapai 1 sampai 2 hari, kemudian yang paling lama 7 sampai 8 hari. Jumlah darah yang keluar rata-rata kurang lebih 16 cc, dan bila lebih dari 80 cc ini bersifat patologik. Berikutnya ada faktor penyebab lama menstruasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lama menstruasi, seperti stres. Stres menyebabkan perubahan sistematik dalam tubuh, khususnya sistem syaraf dalam hipotalamus melalui hormon reproduksi. Kemudian penyakit kronis. Penyakit kronis seperti diabetes, gula darah yang tidak stabil berkaitan erat dengan perubahan hormonal sehingga gula darah tidak terkontrol dan mempengaruhi lamanya menstruasi. Kemudian yang ketiga ada gizi buruk. Penurunan berat badan akut akan mengganggu kinerja ovarium dan ini akan mempengaruhi lamanya menstruasi. Yang keempat ada aktivitas fisik. Tingkat aktivitas fisik yang sedang dan berat dapat mempengaruhi kerja hipotalamus yang akan mempengaruhi hormon menstruasi sehingga membatasi menstruasi itu sendiri. Kemudian kelima ada konsumsi obat-obatan tertentu. Kita semua tahu bahwa obat-obat mengandung bahan kimia yang jika dikonsumsi berlebih akan menyebabkan sistem hormonal terganggu, salah satunya sistem hormonal reproduksi. Kemudian yang terakhir ada ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon di mana kerja hormon ovarium bila tidak seimbang akan mempengaruhi siklus menstruasi. Oke, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada Pak. Nah, pemaparan materi dari pemateri kita pada pagi hari ini, pematerinya enggak ya? Materinya bagus. Tepuk tangannya boleh? Terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan materi oleh pemateri kita, maka agenda selanjutnya yakni agenda tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Silakan angkat tangannya. Apa ada lagi? Oke, kepada saudara siapa? Berdiri ya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Triana ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang lama menstruasi itu 7 sampai 8 hari. Ya. Nah, bagaimana jika ada yang lebih dari itu? Apakah berbahaya atau tidak?
Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya penanya kedua saya akan menunjukkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Kak, bagaimana itu Kak kalau seumpama kan tadi sudah dipaparkan mengenai gejala menstruasi. Bagaimana kalau umpama tidak terjadi gejalanya, tiba-tiba menstruasi, apa itu normal Kak? Oke, Ini teman ada ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, lama menstruasi yang 7 sampai 8 hari, apa ada peserta yang bisa jawab nggak sih? Yang bisa jawab ada? Ada dong. Ayo teman-teman yang Ayo. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, tolong berdiri. Jadi kalau saya itu kalau menstruasi terjadi dari 7 atau 8 hari, sebenarnya dia sudah tidak normal. Dia sudah masuk menstruasi yang tidak normal. Tapi kalau misalnya terjadi 1 atau 2 kali, ini sebenarnya ada masalah lagi karena biasanya disebabkan oleh hormon atau ada orang yang sedang stres. Tapi kalau misalnya terjadi secara terus-menerus lebih dari 2 kali itu harus segera periksa dokter karena dilakukan nanti ini salah satu tanda atau gejalanya penyakit yang lebih serius. Itu sebenarnya. Gimana? Orang lain jawabannya sesuai kan ya? Oke, betul sekali tadi yang disampaikan kepada teman-teman kita ini bahwa kalau menstruasi yang lebih dari 7 sampai 8 hari dan terjadi secara berulang itu perlu diperiksakan karena takutnya ada penyakit yang tidak kita ketahui, ya kan? Biasanya penyakit yang akan ditimbulkan apabila menstruasi lebih dari 7 sampai 8 hari itu dapat menyebabkan kista dan juga tiroid. Jadi apabila Anda mengalami menstruasi lebih dari 7-8 hari secara berulang, sebaiknya periksakan diri. Nah, untuk pertanyaan pertama sudah cukup jelas ya jawaban yang diberikan oleh pemateri kita. Nah, selanjutnya kepada pemateri untuk pertanyaan kedua mengenai gejala menstruasi gimana lebih Apabila tadi pertanyaannya apabila tidak mengalami gejala ya, mengalami gejala menstruasi itu normal. Namun apabila Anda tidak mengalami juga tidak apa, karena beberapa wanita juga ada yang mengalami dan ada yang tidak. Itu biasa tergantung dari reproduksi hormon itu sendiri. Jadi apabila teman-teman tidak mengalami premenstrual syndrome itu tidak mengapa, karena itu umum terjadi. Baik, itulah jawaban yang diberikan oleh pemateri kita. Bisa saya dikepus pemateri? Nah, terima kasih atas pemaparan materi dan pemaparan jawabannya. Kepada pemateri kami persilakan untuk membantu pemateri. Ada yang bisa simpulin materi dari pemateri tidak? Oke, kalau nggak ada, jadi kesimpulan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, menstruasi ini merupakan proses keluarnya darah dari rahim yang diakibatkan oleh peluruhan dinding rahim itu sendiri. Peluruhan dinding rahim ini terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, tadi juga sudah dijelasin bahwasanya lama menstruasi itu ada yang 1 atau 2 hari dan diikuti oleh keluar darah sedikit-sedikit, ada yang 3 sampai 5 hari dan ada juga yang 7 sampai 8 hari. Adapun yang mempengaruhi faktor dari lamanya menstruasi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang disebutkan oleh materi kita, ada stres, aktivitas fisik maupun penyakit kronis lainnya. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan pembacaan kesimpulan yang saya sampaikan, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Dengan itu, maka mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.